Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mengikuti Minggu Rogate, atau yang artinya adalah berdoa. Hari ini, ibadah kalian akan ditemani oleh Kak Denis. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita harus mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan, dan juga jangan melupakan Alkitab kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Nah, meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan menyanyikan lagu pertama, yaitu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita harus menyanyikan dengan lebih semangat dan lebih menyembah Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu sangat besar dan ajaib bagi kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan melakukan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Denis. Kita harus melipat tangan kita, menutup mata kita, menyiapkan hati kita untuk memuji dan berdoa berterima kasih kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau membiarkan kami tidur dengan lelap dan memberikan kami mimpi yang indah. Dan juga terima kasih berkat-Mu karena Kau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat dan tanpa kurang apapun, memberikan kami nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami agar bisa berjalan lancar dengan baik tanpa kurang apapun. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu agar bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai pelajaran dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita pada hari ini, marilah kita menaikkan pujian kita yang kedua, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Kak Denis. Kalian bisa mengikuti dalam hati kalian masing-masing. Kita berdoa dengan serius, melipat tangan dan menutup mata kita. Ya Allah Bapa yang bersatu di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau telah limpahkan pada kami hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu kami akan berdoa kepadamu, minta berkat dan berterima kasih atas segala yang telah Kau memberikan pada kami. Tuhan, sekarang kami sedang dalam masa pandemi Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang selalu menopang kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan juga bagi kami yang sedang melakukan sekolah dari rumah, berkati kami agar kami tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan, dan juga berkati guru-guru kami yang membimbing kami, berikan mereka kesehatan agar mereka tetap bisa mengajari kami meskipun sedang dalam masa pandemi Tuhan. Dan juga berkati orang tua kami yang bekerja di rumah maupun yang tetap harus keluar dari rumah untuk bekerja, berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan pada mereka agar tetap bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati seluruh orang-orang yang berada di garis depan pandemi ini Tuhan, seperti dokter, suster, polisi, dan maupun orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu dalam melindungi mereka, agar mereka tetap bisa bekerja dan membantu negara kami Tuhan dalam memberantas pandemi ini. Juga berkati pendeta yang akan memberikan kami firman Tuhan, berkati pendeta agar tetap sehat dan juga selalu dapat memberikan firman-firman agar bisa kami pelajari dan juga bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Juga berkati teman kami yang sakit, orang tua teman kami yang sakit maupun yang tidak bisa kami sebutkan ya Tuhan. Berkati dan sembuhkanlah mereka, basuh tubuh mereka dengan berkat-Mu Tuhan, agar mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik dan juga bisa sembuh dari penyakit mereka Tuhan. Berkati juga teman kami yang sedang kesusahan, berkati seluruh orang-orang yang sedang kesusahan ya Tuhan, dan juga berkati dan lindungi kami dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Banyak doa yang belum terucap dari mulut kami, tetapi kami selalu meminta berkat-Mu dan memohon pertolongan-Mu Tuhan dari dalam hati kecil kami. Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Tapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian kita, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semua sekolah minggu HKB Bandung yang berada di rumah.
Amang yakin kita semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 kita dengarkan bersama-sama. Amang bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang mau bertanya seperti ini. Pernahkah kamu meminta sesuatu dari orang tuamu yang sangat ingin kamu miliki? Tentu semua pernah kan? Tetapi apakah papa mama langsung mengabulkannya? Mungkin ada dua jawabannya, yaitu orang tua kita langsung mengabulkannya, dan yang kedua ada yang tidak mengabulkannya. Yang mau Amang tanyakan, mengapa orang tua kita tidak segera mengabulkan yang kita minta, sementara barang itu sangat ingin kita miliki? Apakah orang tua kita tidak mempunyai uang? Belum tentu. Mereka pasti memiliki uang. Tetapi mengapa tidak diberikan? Karena orang tua kita mengetahui bahwa barang yang sangat kita inginkan itu tidak sepenuhnya berguna bagi adik-adik. Itu alasan mengapa orang tua kita tidak mengabulkan. Bisa saja barang itu bisa mencelakai dirimu, bisa merusak masa depanmu, atau belum waktunya kamu memilikimu. Belum tentu kamu benar-benar membutuhkan itu. Itu hanya keinginanmu, tetapi bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Itulah sebabnya mengapa orang tua kita kadang tidak mengabulkan sesuatu yang kita minta. Jadi ada kebijaksanaan dari orang tua dalam menghadapi permintaan anak-anaknya seperti itu. Dan ketika tidak dikabulkan, bukan berarti orang tua kita tidak sayang kepada kita. Justru karena sayang, maka tidak dikabulkan. Adik-adik sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah dalam hal berdoa. Tadi sudah kita baca firman Tuhan. Tapi satu hal yang perlu Amang katakan dalam khotbah ini, bahwa Tuhan tidak mengabulkan semua yang kita minta dalam doa. Tidak semua mengabulkan. Tetapi ingat, semua dijawab, tapi tidak dikabulkan. Walaupun Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekilas bunyi firman ini seperti sebuah pernyataan bahwa apa yang kita minta pasti dikabulkan Tuhan. Tidak. Sebenarnya itu adalah bukan demikian. Tetapi ini lebih mengarah kepada ajaran kepada kita untuk tekun berdoa. Tidak boleh jemu-jemu berdoa.
harus tetap berdoa. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan mengatakan tidak, karena yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan mengatakan tunggu dulu. Itu mengajak kita supaya bersabar, setia memohon kepadanya. Dan Tuhan bisa menjawab doa kita dengan mengatakan iya. Artinya dia langsung mengabulkannya karena Tuhan melihat itu betul-betul kita butuhkan. Contohnya kesehatan langsung tetap dikabulkan Tuhan setiap hari. Hari yang baru setiap hari, kita diberi kesempatan untuk belajar. Ada makanan dan minuman kebutuhan kita sehari-hari melalui orang tua kita. Dan banyak hal lain yang kita rasakan setiap hari. Itu setiap saat diiyakan Tuhan yang kita minta. Adik-adik sekalian, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan telah mengetahui semua kebutuhan kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap menyatakan kebutuhan itu dan meminta kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita perlukan itu telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tapi kita harus bersabar. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena doa itu dikabulkan bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan saja. Segala berkat yang kita butuhkan ada dalam Tuhan. Segala berkat yang kita butuhkan ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Tuhan pasti membuka jalan bagi orang yang percaya. Dan tentu kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya pasti Tuhan sediakan pada waktunya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan di sana, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Begitu juga yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 19, dikatakan di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kepada adik-adik semua, kita harus percaya Tuhan akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Dan itu harus kita tunjukkan dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita, dalam berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk, memohon berkatnya di dalam iman dan pengharapan. Ingat, jangan kehendak kita, tapi harus kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengerti dan dapat melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami yakin Tuhan dalam setiap doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, Tuhan telah mendengar, Tuhan telah menjawab, dan kami yakin akan Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan, kami selalu menekankan keinginan kami, tetapi Tuhan mengabulkan kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, berikan Tuhan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kebutuhan kami, jangan hanya dikuasai keinginan kami, sehingga doa kami itu semakin kami rasakan telah Tuhan dengar, terlebih telah Tuhan kabulkan.
Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini yang beribadah di rumah masing-masing. Lindungi mereka Tuhan, jagai kesehatan mereka, jauhkan sakit penyakit. Mari Tuhan topang mereka dengan kasih-Mu, maka dalam setiap kegiatannya terlebih kegiatan sekolah, belajar dari rumah, Engkau berkati mereka Tuhan. Yang mengerjakan tugas-tugas, yang mengikuti ujian, Tuhan berikan sukacita, hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkati juga para orang tua kami Tuhan, untuk tetap bersukacita dalam kondisi pandemik ini. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, dan kami bisa kembali bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.